Wangamsi. Wih, langsung ini sudah hadir semuanya. Oke. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Geget, Wangamsi. Selamat malam. Gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Wah, Waalaikumsalam waduh, warahmatullahi. ini pulang kondangan nih Mas Geget nih. Wah, mantap ini. Oh, saya Hari lagi batik ada lagi sedunia. ada saya lagi ada kerjaan di Bandung, lagi ada meeting Oke. workshop langsung ini. Ya, oke, siap. Maaf sih, gimana, Mang? Sehat, Mang? Alhamdulillah biasa baru pulang dari hutan nih kalau jam segini. Ini buat teman-teman sobat Minsya nih, Syariah Saham nih. Ini Mang Amsi udah jarang kelihatan nih. Mungkin nanti kita tanya nih, kenapa nih menghilang kemana nih, Mang? Kok udah beberapa hari ini tidak ada konten, tidak ada eh, suara. Nah, kalau Mas Greget nih salah satu yang memang lagi viral ya, Mas ya. Ini menarik nih. Jadi nanti kita akan coba kulik-kulik. Nah, ini. Oke, ayo teman-teman, terima kasih yang sudah bergabung. Nah, ini pasti penasaran nih. Nah, oke, malam ini kita akan coba bahas tentang apa sih alasan beliau-beliau ini, beliau berdua ini, Mang Amsi dan juga Mas Greget ini, kenapa sih memilih jalan investasi syariah? Wah, memilih jalan, bukan memilih jalan yang ini ya, maksudnya jalan yang benar dan tidak benar, tapi ini jalannya syariah dan kenapa sih konsennya edukasinya ke syariah nih? Nah, nanti kita coba kulik-kulik. Nah, nanti mungkin kalau Mang Amsi mungkin udah kenal ya teman-teman ya, Sobat Minsya ya. Nah, kita sedikit perkenalan singkat mungkin dari salah satu tamu spesial kita malam ini, Mas Greget nih. Wah, ini idola baru nih di investasi syariah nih. Followernya lumayan cepat banget nih Mas, kelihatannya nih ya, bertambah. Tadi udah ngecek udah 70 ribuan nih, Mang. Cepat Paham, ya. sungkem dia, sungkem suhu. Apalah arti follower? Apa Oh ya, malah. Nah, ini kan mungkin saya bertanya dari Mas Greget dulu ya, Mang Amsi ya. Saya izin dulu. Nah, Mas Greget, ini kontennya beberapa bulan ke belakang ini kan selalu viral ya, termasuk yang saya suka baca itu yang frugal living gitu. Itu yang mungkin bikin apa ya, kalau saya bilang boom nih. Oh, ini ada seseorang yang terkait frugal living ini gitu. Oke. Mungkin boleh dikenalin sedikit buat followernya Syariah Saham nih, Mas Greget ini siapa, terus aktivitasnya itu sehari-hari apa, apakah seorang investor atau seorang trader, mungkin ada yang penasaran gitu kan. Nah, biar kenal nih Mas sama Mas follower Syariah Saham nih. Monggo silakan Mas Greget. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sahabat-sahabatnya. Apa nih sebutannya sahabatnya saya? Sobat Minsya, Sobat Minsya. Ya, Sobat Misya, kemudian juga Mas Mang Amsi. Kita baru pertama kali mau tatap muka. Siap Mas, nuhun nuhun. Ya, tadi Suaranya Mamas agak putus-putus sepertinya. kalau di tempat saya Di, agak berisik ya. Berisik yang mana ya? di Mangam sih aman. Aman aman, saya aman. Oh iya, oke. Silakan Mas. Ya, jadi sebenarnya saya memang bekerja di salah satu badan di PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa gitu ya. Setiap harinya di sana. Tapi selain itu juga saya punya beberapa pekerjaan yang baik itu di kampus atau usaha gitu, termasuk juga investasi. Nah, kembali tentang tadi masalah literasi keuangan. Saya nyebutnya konten-konten tentang keuangan syariah terutama itu sebagai literasi dan edukasi gitu ya. Sebenarnya udah lama karena memang saya berkecimpung secara formal di keuangan syariah itu sejak tahun 2009. Jadi sudah 14 tahun, 13 tahun ini. Gitu. Jadi sudah cukup lama. Itu secara formal dalam arti edukasi, melalui pelatihan, melalui pengalaman. Tapi memang dari kecil terlahir dari keluarga yang Islam. Kita pasti dikasih doktrin paradigma bagaimana zakat, bagaimana infak, sedekah, ya, bagaimana supaya kita nggak menyulit orang dalam hal keuangan gitu. Nah, kenapa kemudian kok saya kemarin tadi Mas nyebutin ini ya frugal living ya. Karena menurut saya yang namanya keuangan tuh ibaratnya center gitu ya, di pusat kehidupan kita.
Jadi dia itu ada hubungannya dengan kesehatan, ya, ada hubungannya em, misalnya apa perumahan gitu ya, karya dan lain sebagainya. Jadi uang itu bisa bisa berakibat dan juga mempengaruhi berbagai sektor kehidupan yang lain. Makanya kalau jelasin soal keuangan jangan hanya ngejelasin soal oh ini rugi, ini cuan, produknya seperti ini halal, ini haram gitu ya. Tapi bagaimana perilaku dalam menggunakan uang itu tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Artinya kalau kita lihat keuangan, ya mindset itu dijelaskan dalam oh kalau saya mengambil keputusan A, ini cost benefitnya bagaimana gitu ya. Kalau saya menggunakan baju gitu ya, itu bagaimana dampaknya dengan finansial, lingkungan gitu. Kalau misalnya saya berinvestasi misalnya, apakah hanya pikirkan return gitu ya, tapi nggak mikirin risiko dan nggak apa. Makanya mengangkat frugal slow living gitu ya, generasi sandwich, kemudian lah banyak gitu mas, kurang lebih. Oke oke. Nah ini yang menarik ini tadi, yang terakhir nih tentang slow living gitu ya, atau S-nya dicoret jadi diganti flow ya Mas ya. Jadi memang kalau misalkan dilihat dari backgroundnya Mas Greget tadi memang sebenarnya udah sustain ya di syariah gitu. Jadi memang sama mungkin apa ya problemnya di masyarakat ini adalah gimana sih caranya mungkin yang pertama tadi ya kayak ngelola uang terus kemudian bahwa ya nggak mikirin aja cuan tapi juga yang lain gitu kan. Jadi kalau masalah slow living ini juga mungkin bagi saya Mas kebetulan juga sebenarnya saya juga sama kita asli orang Jawa mungkin ya asli orang Jawa terus kemudian tinggal di Jakarta ini berasa banget ya hidup di Jawa sama hidup di Jakarta ini kayak diburu-buru gitu. Oke, ini yang menarik ini. Nah, nanti mungkin teman-teman untuk lengkapnya bisa ya ngecek IG-nya Mas Greget Kalabuana tentang slow living. Ini berapa artikel ya? Ada 4 kalau nggak salah ya, 4 artikel bicara tentang tiga artikel yang bicara tentang gimana sih cara ngejalanin kehidupan yang kayaknya kalau lihat-lihat story-nya Mas Greget ini kan hidupnya kayaknya enak banget ya, cuma konten gitu kan, terus kemudian ada kalau pulang disambut kucing, wah ini sama-sama. Sebenarnya gini Mas, kenapa hari ini saya menghadirkan 2, itu Mangams ini salah satu penyuka kucing juga ya. Jadi di rumahnya ini kucingnya banyak banget ini nanti. Ini sama-sama ini, jadi bukan suatu kebetulan juga saya mengundang 2 narasumber ini karena backgroundnya hampir mirip-mirip gitu kan. Nah, mungkin kembali ke Mangamsi dulu ya. Tadi mungkin teman-teman sudah kenal ya Mas Greget ini siapa, kerja di yang ternyata saya baru tahu nih kerja di salah satu badan ya, PBB tadi ya Mas Greget ya. Nah, ini surprise banget nih. Nggak pernah diliatin nih kalau nggak salah di konten-kontennya nggak pernah terlihat nih. Taunya mungkin jadi ada ya. Oh iya oke. Oke. Nah ini mohon maaf nih Mas Greget, suaranya di saya mungkin nggak tahu sinyalnya di sini mungkin ya Kari agak sedikit kurang kejelas. Nah mungkin kembali ke Mangamsi tadi. Tadi Mas Greget sudah ngejelasin sedikit siapa Mas Greget gitu ya buat para followernya Syariah Saham yang mungkin belum kenal gitu kan. Nah, ini siapa nih tiba-tiba ada di Syariah Saham gitu kan. Kita juga nggak sempat bikin posternya karena pengennya tadi juga kita bikin acara ya udah kita dadakan aja yuk gitu kan, jadi surprise juga buat teman-teman follower. Nah Mangamsi nih, saya pengen ke Mangamsi kemana aja nih? Sempat menghilang, YouTube-nya sudah mungkin terakhir posting beberapa minggu yang lalu itu. Boleh cerita sedikit Mang, ada apa ini Mang? Oke Kang, pertama saya ucapkan terima kasih buat guru saya nih Mas Greget. Saya itu murid yang silent sebenarnya, jadi suka menyimak mana-mana gitu ya. Beliau ini sebenarnya kan spesialis keuangan syariah di UNDP PBB. Kemudian juga pernah banyak beraktivitas di berbagai lembaga amal ya, Mas. Ada di Dompet Duafa, Rumah Zakat, gitu kan. Kalau dari sisi ekonomi syariah, pasti beliau ini istilahnya otoritatif karena jurusannya nyambung, jurusannya ekonomi syariah atau ekonomi Islam di UGM, kemudian juga di Durham. Durham apa ya bacaannya? Kalau ini Durham ya Mas? Durham ya.
Bukan di UGM, Mas. Garam. Gimana? Di UNS. Oh, WNS, oke. Dalam ya. Dan juga pernah di UK, jadi pastilah kalau ekonomi syariahnya beliau itu sudah sangat tidak diragukan lagi begitu ya. Kemudian kalau ditanya, jadi sekali lagi terima kasih Pak, Mas sudah hadir. Di Bandungnya sampai kapan nih Mas? Sampai besok. Sampai besok. Kan? Besok jam berapa nih? Sore ya atau malam? Sore. Sore ya. Kebetulan saya juga besok ke Bandung. Gitu. Di mana nih? Kan nantilah kita kontak-kontak ya. Nanti saya minta nomornya Kang Adi. Kalau sempat ketemu siap. Minimal selfie 1-2 menit gitu. Oke. Kalau ditanya kemana aja, saya sebenarnya sih aktivitasnya kembali ke keseharian Kang Adi. Jadi kalau tadi Mas Greget di UNBP, kalau saya di kayak apa ini nih LPDP ya. LPDP. Jadi kembali ke keseharian, saya ngajar biasa jadi guru bahasa Arab. Dan kebetulan di awal tahun ini saya diamanahi sebagai pembina siswa berprestasi. Jadi kebetulan di awal tahun ini banyak lomba ya yang sifatnya rutin setiap tahun. Dan saya jadi ketua timnya, jadi kemana-mana harus ikut ya sebagai bukan sebagai pembimbing, tapi lebih kepada sebagai pembagi konsumsi gitu. Jadi anak-anak memastikan makannya harus harus tepat, minumnya juga tidurnya harus terjaga gitu, kesehatannya harus terjamin gitu. Bawa sehat, pulang harus sehat gitu aja, memastikan itu. Dan itu sebenarnya kalau bagi saya lumayan menyita waktu karena apa? Karena acara lombanya kan di akhir minggu. Nah saya ngajar kan 5 hari plus acara di akhir minggu. Jadi aktivitas offline-nya muter terus gitu ya. Jadi sampai terlupa bulan September ini belum saya bikin satu video pun kan. Jadi mohon maaf, bahkan saya ketinggalan sekarang saham syariah itu apa aja yang lagi rame gitu. Karena yang sosial media pun saya lewat-lewat ya, di WA lewat, kemudian di Instagram, di Telegram juga dilewat gitu. Jadi saya nggak tahu kalau sekarang misalnya harga batu bara ternyata naik gitu ya. Ketinggalan lah, apalagi kan tugas saya memang bukan di kota Mas, jadi di hutan. Jadi ya alhamdulillah lah, mungkin saya sedang di dunia itu, jadi hal-hal yang sifatnya keseharian biasanya bikin konten tentang saham syariah terutama agak terlupakan dulu gitu kan. Itu mungkin kalau update dari saya ya. Oke, makasih. Nah ini terjawab juga buat follower Syariah Saham dan Mang Amsi nih ya. Jadi kemana aja nih Mang Amsi, kok udah nggak jarang kelihatan nih di konten. Biasanya TikTok ada, YouTube rutin gitu kan, minimal sehari sekali ada gitu kan. Nah kalau Mas Greget nggak perlu dipungkiri lah, tiap hari ini ada konten, ada story yang bisa kita baca. Dan mungkin ini hari ini belum karena ada kegiatan kali ya. Oke. Nah dari kesamaan dua narasumber malam ini buat teman-teman Syariah Saham dan followernya Mang Amsi ataupun Mas Greget adalah beliau-beliau ini adalah investor syariah gitu. Jadi apa yang kita pengen coba kulik nih, kalau Mang Amsi kan mungkin kita udah tahu ya seagresif apa beliau di portofolionya, di kesenya gitu kan, yang hampir berapa, 96% atau sudah bertambah 99% Mang di saham Mang? Pokoknya yang khasnya itu cuma di bawah 1% ya, selebihnya itu saham syariah atau reksadana saham syariah. Oke, nah itu ya, jadi sisa cashnya 1% itu. Jadi dengan kegiatan beliau, dengan kegiatannya juga nggak menutup kemungkinan untuk bisa investasi juga gitu, tenang gitu kan. Misalkan kayak tadi ninggalin buat ngebimbing anak didiknya nih yang di sekolah gitu, tapi beliau nggak khawatir kalau sahamnya turun atau ketinggalan, jadi nggak kayak menyesal gitu. Nanti kita tanya deh tipsnya apa nih bisa santai. Nah untuk Mas Greget, saya belum coba kulik nih, kira-kira untuk saat ini sebagai investor syariah itu lebih condong kemana nih? Apakah konservatif atau moderate atau mungkin agresif juga jangan-jangan gitu? Mungkin bisa sedikit cerita Mas Greget nih. Ya, sebenarnya saya mungkin tipe yang agresif ya. Ya kadang agresif, kadang konservatif. Tapi sebagai contoh, saya kan kalau investasi tidak semuanya di saham syariah. Saham syariah itu ada. Kemudian di obligasi syariah itu juga ada. Dan yang ketiga itu di sektor real.
gitu. Nah, yang paling besar komponennya di sektor real karena dia kalau kita ngelihat cuannya itu lebih profitable gitu. Jadi dalam jangka waktu yang mungkin sebulan 2 bulan itu saya bisa dapat lebih hampir 10% gitu karena sektor real gitu. Jadi memang dia menggerakkan UMKM gitu sehingga sangat masuk akal bagaimana dia uang berputar bermanfaat bagi masyarakat begitu. Nah, untuk yang di saham ini, saham syariah, saya punya pedoman waktu itu ketika saya mulai, mungkin nggak se ekstrim Mang Amsi ya yang sudah bertahun-tahun. Saya baru mungkin 4 tahunan 3 tahunan ini berinvestasi di saham syariah. Dan ketika berinvestasi di saham syariah itu saya sudah menganggap bahwa uang saya pasti akan hilang gitu. Jadi 100% yang saya investasikan melalui saham syariah ini saya anggap ya dia pasti akan hilang gitu. Jadi artinya saya nggak takut kehilangan gitu kan. Berarti kan itu agresif ya. Dan ternyata faktanya memang juga hilang gitu. Jadi udah boncosnya itu udah 50%. Jadi sampai hari ini tuh udah ya udahlah pokoknya dianggap yang itu kan. Satu kalau ya keluar buku ada. Oke, suaranya sepertinya hilang, Mas. Tadi ada yang komentar juga. Tadi saya kira dari saya nih sinyalnya. Suara Mas Greget hilang-hilang nih. Halo. Ya, halo, halo. Sudah ada lagi nih. Ya. Oke, oke. Nah, Ya. ini mungkin tadi teman-teman agak sedikit ke-skip, Mas. Sampai tadi kalau nggak salah sampai sektor real aja nih. Sektor real terus kemudian saham syariahnya boncos sampai 50% gitu tadi ya. Kayaknya sampai itu, Mas. Terus habis itu suaranya menghilang nih. Nah, mungkin oh sudah jelas. Oke, sudah jelas ya. Nah ini mungkin ya karena bisa dibilang tadi sama Mas Greget bahwa investasi saham itu udah siap hilang gitu. Ini mungkin kita mau tanya nih, dari sisinya Mangam sih, apakah berpikir yang sama ketika investasi di saham itu juga sudah siap hilang gitu? Jadi nggak pakai lagi mungkin dana dapur, dana pendidikan gitu yang dipakai, yang misalkan kayak sekarang kan banyak yang flexing ya, wah investasi di saham bisa cuan ratusan %, akhirnya mereka tertarik berbondong-bondong pakai tabungan yang ada kalau sebenarnya bukan pos tabungan untuk investasi tapi tiba-tiba diinvestasikan gitu. Nah kalau kayak Mas Greget mungkin ya karena udah siap hilang ya 50% nggak ada masalah gitu kan ya. Udah siap mental gitu ya nggak apa-apa lah orang ini namanya investasi gitu. Tapi kalau dari sisi Mang sih apakah waktu investasi juga berpikir yang sama Mang? Udah siap hilang gitu atau gimana mungkin?